Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya nih? Baik kan? Nah, pada mata kuliah Asbaja 2 ini kita akan membahas tentang bab 6. Bab 6 tuh isinya apa sih, Kak? Nah, di bab 6 ini kita akan membahas tentang kedudukan khalik dan makhluk. Oh, gitu. Terus siapa yang akan membahas tentang kedudukan khalik dan makhluk? Tenang saja, kedudukan khalik dan makhluk akan dibahas oleh Kak Deni, Kak Yusuf, Kak Nini, Kak Nida, dan Kak Umarika. Mereka itu dari kelas PAI 5D. Siap-siap didengarkan ya. Jangan lupa dicatat. Yuk kita simak bareng-bareng. Sebelum kita membahas mengenai kedudukan khalik dan makhluk, kita bahas dulu apa sih khalik dan apa itu makhluk. Khalik adalah pencipta yang mutlak, sempurna, dan wajib disembah. Sedangkan makhluk adalah yang diciptakan, terbatas, dan wajib mengabdi kepada khalik. Perbedaan status ini adalah inti dari ajaran tauhid yang melarang keras menaikkan status makhluk setara dengan khalik atau sebaliknya, yakni menurunkan status khalik seperti makhluk. Mencampur adukan antara dua kedudukan ini akan mengakibatkan seseorang yang terjatuh ke dalam kesyirikan. Misalnya, seseorang meyakini bahwa ada manusia yang kuasa tanpa adanya fadl dari Allah dan dapat memberi manfaat dan dapat membahayakannya. Ini adalah kesyirikan. Begitu pula apabila seseorang memposisikan Allah pada kedudukan makhluk, seperti ia meyakini bahwa Allah tidak kuasa dan tidak dapat memberi pertolongan, maka ia dihukumi kafir. Pembahasan yang pertama adalah Nabi Muhammad makhluk, namun tidak seperti makhluk lainnya. Banyak yang salah paham mengenai konsep kedudukan khalik dan makhluk, seperti para pengikut Salafi Wahabi. Mereka salah memahami salah satu hadis berupa, "Janganlah kalian melebihkan aku sebagaimana umat Nasrani putra Maryam, karena sesungguhnya aku adalah hambanya." Mereka mengira hadis ini diambil hukum ketidakbolehan memuji Nabi Muhammad dengan pujian sebagaimana pujian Al-Busyri dalam burdahnya. Pemahaman ini keliru, sebab yang tidak boleh hanyalah menempatkan Nabi Muhammad pada kedudukan khalik, sebagaimana orang Nasrani menempatkan kedudukan Nabi Isa pada kedudukan khalik, sehingga dia meyakini bahwa Nabi Isa adalah Tuhan. Selain itu, meskipun Nabi Muhammad makhluk, namun beliau diberi banyak keistimewaan oleh Allah. Pandangan terhadap Nabi Muhammad dengan menganggap bahwa beliau adalah manusia biasa, sebagaimana manusia lainnya tanpa ada keistimewaan, itu tidak diperbolehkan. Pandangan ini sama dengan pandangan sebagian orang-orang musyrik. Selanjutnya yaitu ta'zim atau mengagungkan, yaitu mengagungkan antara ibadah dan adab. Pemahaman tentang konsep ta'zim itu sangat penting dipelajari bagi umat Islam, sebab suatu pemahaman yang salah tentang konsep ta'zim ini dapat menyebabkan seseorang itu menjadi berpikir ekstrim dan mudah mengkafirkan seorang umat. Ta'zim itu dibagi menjadi dua, yaitu ta'zim sebagai ibadah, yakni suatu penghormatan yang ditunjukkan hanya kepada Allah dan Rasul-Nya, dan itu melibatkan niat untuk menyembah. Yang kedua yaitu ta'zim sebagai adab atau kesopanan, yaitu suatu penghormatan kepada manusia atau kepada benda yang digunakan Allah tanpa niat menyembah, seperti halnya hormat kepada ulama, kepada guru, kepada bendera, ataupun kepada simbol keagamaan. Contoh-contoh ta'zim di Al-Quran dan hadis. Yang pertama yaitu sujudnya malaikat kepada Nabi Adam sebagai suatu penghormatan atas karunia ilmu yang diberikan Nabi Adam kepada malaikat, dan itu bukan termasuk penyembahan. Yang kedua, sujudnya saudara Yusuf kepada Nabi Yusuf sebagai tanda hormat
atas Nabi Yusuf dan itu bukan termasuk syirik. Yang ketiga, penghormatan para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan bahwa takzim itu sebagai suatu penghargaan dan pengagungan sesuai tuntunan agama. Yang keempat yaitu mengagungkan para wali dan seluruh yang diagungkan oleh Allah. Dan mengagungkan para wali itu suatu penghormatan yang diperbolehkan dan dianjurkan dalam Islam sebagai bentuk pengakuan atas kebaikan dan kedekatan mereka dengan Allah, dan itu bukan termasuk menyembah mereka. Jadi takzim itu dapat menjauhkan kita dari hal-hal yang menyebabkan kita berpikir ekstremisme. Dan takzim itu bukan termasuk penyembahan, tapi dia itu mengagungkan atau penghormatan atas seperti ilmu atau keagungan yang beliau-beliau miliki. Yang selanjutnya ada kalam hakikat dan majas. Kalam hakikat ini adalah lafadz yang digunakan sesuai dengan makna aslinya, sebagaimana yang ditetapkan dalam bahasa Arab, sehingga maknanya dapat dipahami secara langsung tanpa memerlukan penafsiran tambahan. Nah, sedangkan kalam majas adalah lafadz yang digunakan tidak sesuai dengan makna asalnya, karena tidak ada qarinah atau petunjuk yang memalingkan makna tersebut. Dan yang terakhir yaitu redaksi selawat yang menggunakan majas. Nah, adapun selawat yang menggunakan majas, di sini kita mencantumkan dua selawat, yaitu selawat nariyah dan selawat al-fatih, yaitu dengan menggunakan majas akli. Nah, selawat nariyah itu apa? Selawat nariyah itu adalah salah satu selawat yang sangat dikenal di kalangan Nahdlatul Ulama. Nah, di mana seseorang yang sering membacanya itu baca selawat nariyah, Allah akan mengabulkan apa yang diinginkan seseorang tersebut. Nah, kelompok Salafi itu menganggap bahwa membaca dan mengamalkan selawat ini dapat menyebabkan kesyirikan. Karena apa? Karena mereka itu menganggap selawat ini terdapat lafal bihi, yang artinya sebab beliau Muhammad. Nah, dengan adanya lafal itu, para Salafi itu menganggap bahwa kesulitan, kesusahan, hajat, dan husnul khotimah itu kesemuanya itu karena sebab Nabi Muhammad SAW. Nah, yang kedua yaitu selawat yang menggunakan majas akli, yaitu selawat al-fatih. Nah, di mana selawat al-fatih itu adalah selawat yang dibuat oleh Syekh Muhammad Samsuddin Ibnu Abi Al-Hasan Al-Bakri, yaitu seseorang tokoh keturunan Abu Bakar. Dalam selawat ini, Syekh Muhammad Al-Bakri itu mengatakan bahwasannya Muhammad adalah sang pembuka segala yang tertutup, yang dimana pengarang selawat ini itu menggunakan majas akli. Yang membuka hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bisa kita tarik kesimpulan bahwa Allah itu adalah Khalik, dan segala sesuatu selain Allah itu adalah makhluk. Jadi, kita tidak boleh mensifati Allah seperti makhluk, ataupun kita mensifati makhluk seperti Allah. Karena apa? Karena dapat menjadikan kafir. Takzim bukan berarti ibadah, namun ibadah sudah pasti takzim. Sebab itu apabila ada orang yang hormat kepada bendera, mencium tangan ulama, mencium Al-Quran, orang tersebut tidak serta-merta dapat dihukumi kafir. Apabila ada ayat Al-Quran maupun hadis yang secara zahirnya menyamakan Allah dengan makhluk ataupun menyamakan makhluk dengan Allah, maka persamaan itu hanya secara lafal saja. Adapun secara makna, Allah dengan makhluk itu tidaklah sama. Nah, sekian tadi kesimpulan dan juga pemaparan materi dari bab 6 Azwaja 2, yaitu kedudukan Khalik dan makhluk. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.